Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang jenis-jenis batu badar untuk menambah wawasan supaya saudara-saudara kita yang awam itu semakin paham. Dan kemarin juga ada yang komentar di channel Mubadar Besi, Gus, kenapa kok muntah besi di daerah Jawa itu lebih terkenal muntah besi dari Makassar atau dari Sulawesi lah. Begini saudaraku ya, untuk membuatkan edukasi atau memberi wawasan tentang jenis-jenis batu badar atau dari benda bertuah yang lainnya atau muntah besi itu sendiri, itu harus punya pengetahuan atau wawasan yang sangat luas sekali saudaraku, dan orangnya juga harus mau belajar. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Kenapa kok muntah besi di tanah Jawa ya saudaraku ya, itu tidak seperti muntah besi yang dari Sulawesi itu tadi. Di sana kan lebih bahasanya tersohor atau lebih terkenal, karena di sana banyak saudara-saudara kita yang dari Sulawesi itu banyak yang lebih paham saudaraku. Jadi banyak saudara-saudara kita yang di sana itu yang mau membuatkan edukasinya supaya yang daerah lain itu tahu gitu loh. Sedangkan di Pati Jawa Tengah saudaraku ya, gak usah jauh-jauh ini di tempat saya, itu saja cuma saya sendiri saudaraku yang mau membuatkan edukasi muntah besi Malopati. Kok bisa begitu ya? Karena kebanyakan itu orang tidak paham. Taunya itu kalau muntah besi Malopati saudaraku ya, kalau di tempat saya itu ya paling orang-orang ya mikirnya itu badar besi gitu aja. Dia tidak bisa membedakan. Taunya yang nempel magnet itu ya jenisnya badar besi. Contoh dulu itu kan Badar Pulosani itu yaitu disamakan sama batu badar emas. Dan Pak Bodo juga itu saudaraku ya, Pak Bodo itu termasuk murid saya saudaraku. Itu dia memahami jenis-jenis batu badar itu. Dulu juga saya yang ngajari, itu pernah bertanya ke penjual-penjual benda bertuah di daerah Pati itu tidak paham saudaraku. Badar Pulusan itu tidak tahu, ya mikirnya batu itu badar emas itu, seperti itu ya. Karena orang tidak tahu ya, itu tadi saudaraku, untuk membuatkan edukasi itu tadi saudaraku sudah saya jelaskan, harus punya wawasan pengetahuan yang sangat luas, seperti itu. Sedangkan ya itu tadi sudah saya bilang, di tempat saya itu cuma saya saudaraku yang membuatkan edukasi tentang muntah besi Malopati. Coba saudaraku lihat di channel-channel YouTube, itu tidak ada. Taunya ya badar besi seperti itu. Padahal saudaraku ya, di Jawa Barat itu juga ada sebenarnya muntah besi. Di Jawa Tengah itu juga ada, di Jawa Timur itu ada saudaraku, di tanah Jawa itu ada semua. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur itu sebenarnya kalau muntah besi itu ada.
tidak hanya di daerah Sulawesi atau sekitar Makassar sana, saudaraku. Yang jelas itu ada, saudaraku. Namun karena berhubung minimnya pengetahuan atau wawasan yang mungkin orang-orang dahulu, sesepuh dahulu sampaikan ke anak-anak muda yang lainnya, itu jadi itu tadi, saudaraku, kurang pengetahuannya atau bahasanya minim. Karena apa? Karena dulu saya belajarnya itu lama sekali, saudaraku, tentang jenis-jenis batu badar. Makanya kenapa kok saya memahami seperti itu. Sedangkan batu badar tidak, saudaraku, ya. Dulu itu yang membuatkan edukasi di channel YouTube itu setahu saya, ya saya, saudaraku. Karena dulu itu kan sempat keluar limbah granit yang dikira batu tidar itu, saudaraku, dan akhirnya saya berikan edukasi dan ya alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang sekarang itu paham, saudaraku, bisa membedakan yang asli sama yang tidak dan tahu seperti itu. Karena apa? Karena begini, saudaraku, ya. Setiap jenis batu badar dari namanya beda, barangnya pasti beda, saudaraku, yang harus dipahami itu. Dari namanya beda, barangnya pasti beda, saudaraku. Dan sebenarnya muntah besi di daerah Jawa, saudaraku, ya, itu entah dari Jawa Barat, entah dari Jawa Tengah, entah dari Jawa Timur. Yang jelas kalau yang bagus tetap super bagus, saudaraku. Tetap bagus. Kalau barangnya bagus, kalau barangnya tidak, ya beda lagi, ya, saudaraku. Karena benda bertuah itu kalau dari alam itu tergantung kualitas bawaannya. Namun kalau kepengen bagus itu bisa dikombinasi dengan ilmu-ilmu hikmah atau ilmu-ilmu kanuragan, saudaraku. Semoga saudaraku paham untuk menambah wawasan. Ya, semoga kalau ada yang mau membuatkan edukasi, simak baik-baik, saudaraku. Karena kalau kita tidak mau belajar tentang jenis-jenis batu badar itu, ya mikirnya paling taunya ya badar besi seperti itulah. Ya karena itu tadi, karena tidak paham. Dan dulu, saudaraku, ya, saya itu punya sahabat itu di Jawa Timur, saudaraku, seorang guru besar, seorang pendakwah juga, ahli kanuragan, ilmu hikmah juga. Itu dulu beliaunya juga pernah diajari gurunya itu tentang loloan badar besi, saudaraku. Itu dulu beliau membuat loloan itu dari badar besi. Dan itu saja, saudaraku, yang menurut sahabat saya itu ada cuma satu orang, saudaraku, yang memang di bidangnya itu satu Jawa Timur, saudaraku, ya. Jawa Timur itu kan luas. Cuma satu orang, kata beliau. Karena sahabat saya itu juga dulu keliling, saudaraku. Bergurunya itu keliling hampir semua Jawa Timur itu pernah beliau datangi dan beliau pelajari ilmu-ilmunya itu. Karena apa? Karena sahabat saya yang di Jawa Timur itu yang ada di Selopanggung, daerah Kediri, saudaraku, ya. Itu memang suka dengan ilmu-ilmu hikmah. Bahasanya itu disambil melestarikan budaya, saudaraku, ya. Di samping mempelajari itu dia melestarikan ilmu-ilmu hikmah peninggalan dari leluhur, saudaraku. Dan kalau ditanya tentang ilmu hikmahnya beliau itu luar biasa, saudaraku. Karena sampai sekarang itu banyak sesepuh hampir di seluruh Jawa Timur itu, saudaraku, itu bergurunya di tempat sahabat saya. Itu di daerah Selopanggung, saudaraku, itu wilayah Kediri. Dan kalau saudaraku penasaran kok ada yang luar biasa bahasanya itu di daerah situ, silakan saudaraku
bisa langsung datang saja ke tempat beliau. Namun beliaunya itu punya pondok pesantren itu di daerah Jambi, saudaraku, di Sumatera. Karena beliau juga punya pondok pesantren itu kan di ada dua tempat di wilayah Selopanggung, satu itu di Kediri, ada yang satu di tadi di Sumatera, saudaraku. Itu di Jawa Timur ada yang bisa membuat loloan dari badar besi, saudaraku. Dan saya lihat, saudaraku, ya, kalau besi towo yang dari alam, saudaraku, ya, itu di Jawa Timur itu sebenarnya gudangnya, saudaraku, tempatnya. Setelah beberapa tahun itu saya mempelajari di sana itu tempatnya, saudaraku. Namun ya itu kebanyakan banyak yang tidak paham juga seperti itu. Apalagi kalau musim sekarang, saudaraku, itu kali Berantas kan lagi kemarau, saudaraku, ya. Itu kalau pas kemarau itu di sana itu banyak ditemukan batu meteor, saudaraku. Kalau saudaraku yang dekat wilayah kali Berantas, Sungai Berantas, itu ada batu yang sudah menyerupai besi-besi itu. Kalau diangkat berat, ada juga yang nempel magnet, ada juga yang tidak. Itu bisa ketahuannya kalau pas kemarau, saudaraku. Itu kalau dibikin bahan cincin, saudaraku, ya, batu akik bahasanya, bikin bahan cincin yang bahannya itu tadi berat, nempel magnet, ada juga yang tidak nempel, saudaraku. Itu kalau sudah diaktifkan itu bagus sekali, sudah luar biasa. Itu kalau cuma testimoni anti tembak itu terlalu bisa sebenarnya. Kenapa orang-orang dahulu, saudaraku, ya, orang-orang Majapahit itu hebat-hebat itu sebenarnya di sana itu sudah ada dari alamnya, istilahnya benda-benda bertuah yang bagus-bagus. Dan di sana juga banyak apa orang-orang dahulu itu membuat pusaka-pusaka keris itu karena terlalu berlimpah bahan-bahan besi pusaka yang super bagus, saudaraku. Dan ya memang luar biasa, karena kalau orang-orang dahulu kan sukanya seperti itu, saudaraku, membuat pusaka keris. Dan ya memang sangat luar biasa. Dan zaman dahulu, zaman kerajaan itu tidak ada namanya penjajah berani, saudaraku, karena orang dahulu itu melestarikan yang seperti itu. Penjajah datang ke Indonesia, saudaraku, ya, ini semakin panjang edukasinya. Itu karena kan orang itu, ya itu, saudaraku, ada bahasa musyrik dan sebagainya itu. Akhirnya orang melupakan benda-benda bertuah, peninggalan barang dari leluhur kita. Akhirnya kita lemah, diadu domba. Itu akhirnya kita terjajah ratusan tahun ya karena itu, saudaraku. Oh, zaman kerajaan nggak ada, saudaraku, penjajah datang. Zaman dahulu orang Mongolia itu kan negara waktu itu negara paling terkuat, saudaraku, ya, mampu menjajah negara-negara lain. Itu datang ke Singosari, saudaraku, zaman dahulu. Itu banyak, saudaraku, yang tinggal nama, bahasanya itu banyak zaman dahulu itu tinggal nama, pulang, saudaraku, karena tidak mampu, saudaraku, karena banyak yang berguguran itu. Itulah hebatnya leluhur kita zaman dahulu, saudaraku. Intinya, saudaraku, ya, kalau kepingin, saudaraku, belajar edukasi itu harus mau menyimak baik-baik dan diperhatikan benda bertuahnya, saudaraku. Karena kalau kita tidak memperhatikan cuma sekilas-sekilas, nggak bakal paham, saudaraku. Kecuali kalau saudaraku itu punya guru yang pakarnya jenis-jenis batu badar, sering melihat tiap hari, mungkin saudaraku baru paham seperti itu. Sebenarnya banyak jenis-jenis batu badar itu di Jawa, saudaraku. Namun ya itu tadi, karena banyaknya orang yang minim
pengetahuan saudaraku, bahasanya itu kurang memahami. Dan ya itu mikirnya kiranya ya badar besi yang gampang seperti itu, padahal beragam saudaraku jenis batu badar itu. Kalau yang bertuah itu beragam, banyak sekali. Sedangkan badar Pulau Sani itu zaman dahulu itu sudah ada di pakem perkerisan, ada juga di pakem keilmuan saudaraku ya. Itu saja coba saudaraku simak di channel-channel YouTube itu. Tidak ada yang membuatkan edukasi tentang badar Pulau Sani. Barangnya juga tidak kelihatan kan seperti itu. Ya itu akhirnya waktu saya bikin channel YouTube akhirnya membuatkan edukasi tentang badar Pulau Sani ya seperti itu saudaraku. Saya keluarkan barangnya, saya keluarkan. Ya biar paham, oh ternyata badar Pulau Sani yang asli seperti itu, badar tidar yang asli seperti itu, badar besi selonatah yang asli seperti itu, muntah besi malopati yang asli barangnya seperti itu saudaraku. Kalau tidak ada barangnya kan ya repot juga saudaraku itu. Akhirnya saya keluarkan benda-benda barang koleksi saya. Buat saudaraku yang mungkin baru nonton channel YouTube, silakan ditonton saudaraku videonya itu. Yang mungkin baru melihat channel YouTube saya, karena mungkin kan ya banyak saudara kita yang belum menonton atau menyimak channel YouTube saya. Semoga edukasi yang saya berikan semoga lebih bermanfaat, dan nanti kedepannya saudaraku ya tentang testimoni anti tembak itu kan banyak juga dari kemarin saudara kita yang bertanya, Gus kalau ada waktu tolong dibikinkan testimoni anti tembak. Nanti saudaraku kalau pas waktunya agak longgar, karena ini lagi sibuk saudaraku, di samping ini kan bulan Suro saya puasa terus dari kemarin itu, dan banyak juga benda bertuah dari saudara-saudara kita itu yang masih di rumah saya saudaraku. Sebenarnya sih sudah di mahari, namun saya perkuat lagi, saya lipat gandakan lagi tuahnya. Nanti kalau sudah selesai kan baru saya kirim ke pemahar-pemaharnya. Dan ada sebagian saudara kita itu yang memang istilahnya, Gus apakah benda bertuah itu bahasanya nitip dulu lah, bahasanya maharnya sekian, karena orang itu kan terkadang tergendala mahar saudaraku ya, mungkin ada yang ya sampai 2 kali lah bahasanya dibayarnya, bahasanya itu biar kalau sudah selesai maharnya baru saya kirim barangnya saudaraku, biasanya seperti itu. Itu kan ada juga yang minta tolong disuruh melipat gandakan lagi seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku edukasinya itu tadi. Sebenarnya muntah besi dari tanah Jawa itu sebenarnya hebat juga saudaraku. Namun ya itu tadi, karena masih banyaknya orang itu kan taunya cuma jualan-jualan dan tidak mau membuatkan edukasinya. Di situ intinya saudaraku. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku ya. Karena sebentar lagi juga saya mau zikir. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu. Salam hormat saya Gus Edi.